Gitu loh. Dunianya sudah berubah. Mahasiswanya disuruh beli, coba beli Nokia 3300 mau? Ya nggak mau, wong status sosialnya salah. Disuruh beli komputer pakai Core Solo mau? Ya nggak mau lah. Wong status sosialnya mesti disuruh ditulis quad core, kalau bisa octa core. Ya status sosialnya naik. Udah nggak ada lagi, serial programming is dead. Kalau nanti masih ngajarin serial programming, maaf ya, dunianya sudah berubah. Saya ketemu sama direktur Intel Asia Pasifik di Shanghai. Terus kita ngomongin tentang high performance computing lah dan lain-lain. Terus dia bilang, ngapain kamu masih ngomongin tentang serial programming? Udah nggak ada. Kita sampai sisi semua. Jadi jangan ngasih contoh sama mahasiswa bikin searching masih pakai bubble sort. Nggak laku, udah nggak ada. Mesti pakai quicksort, ya, di paralel. Udah, toolsnya aja free. Kalau masih begitu, protes sama dosennya ya. Enggak mau bercanda. Software design. Sekarang itu kalau orang IT itu kata kuncinya cuma satu, SOA. Ada yang tahu? Wah, cari ini. Udah tidak ada lagi. Ya kalau mungkin mahasiswa kalau suruh bikin apa IT atau AS masih ngerti lah web service itu apa. Service oriented architecture. Udah tidak ada lagi yang lain. Semua ditinggalkan. Oracle ninggalin, IBM ninggalin, semuanya. Jadi kalau mau belajar IT, mau belajar AS, kalau nggak ada pelajarannya soalnya, wah, luar biasa. Embedded system, nggak belajar IoT. Nanti udah IoT itu udah kayak baju. Sekarang udah ada bajunya, udah lihat belum? Kulkas aja sekarang bisa ngelapor telur habis. Untungnya masih ngelapor sama ibu rumah tangga. Coba dia ngelapornya sama Borma. Gawat kita, bapak-bapaknya yang bayar. Mau langsung ditagih kredit cardnya. Sekarang kulkasnya filter. Yang kayak gitu. Game technology itu udah pasti. Nanti kita lihat, tapi kita ke serius, bukan yang nggak serius. Seriusnya namanya simulation, bukan game. Yang terakhir nanti saya kasih lihat sedikit tentang artificial intelligence dan robotics ya. Information security. Ini mohon maaf kalau saya berlama-lama, Bu Moderator tolong diingatkan ya. Kebiasaan kuliah. Masih banyak sekali. Jadi sekarang itu di dunia ini ada sekitar 2 miliar device yang connected to di internet. 2 billion connected. Ya saya tanya sama ibu-ibu aja punya berapa HP di kantongnya? Minimal 2. Terus punya laptop 1. Ya, coba aja di sensus. Itu ada berapa yang nyambung ke internet? Nanti ada IoT, setiap lampu ini terhubung, setiap AC. Wah gawat, kalau dari sisi orang information security, gawat. Karena saya harus melindungi serangan ataupun secara defensif sebanyak ini device-nya dengan segala macam variannya. Nah, kita lihat sedikit statistik aja. Ini yang sebelah kanan, kita lihat tahun 2006. Itu ada yang disebut sebagai new unique threat. Jadi ancaman yang baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya.
Tahun 2006 itu 57 per hari. Tahun 2012 6.300 per jam. Saya nggak ngerti gimana caranya meriset ini. Soalnya kalau kepala saya cuma satu. Kalau saya disuruh meriset satu unit trade, paling saya pilih satu dalam seminggu lah. Ini 6.300 per jam. Jadi saya butuh berapa banyak orang? Cukup banyak. Dan ini nggak main-main. Kita berhadapan sama hal semacam ini di dunia ini. Pemerintah kita tidak punya satupun kebijakan untuk membeli laptop yang mana. Gak ada kan? Mau beli laptop yang mana boleh aja kan? Gak ada, itu di Amerika tidak boleh. Ada sertifikasinya, laptop yang mana, softwarenya apa, itu udah diperiksa isi dalam-dalamnya. Dijaminkan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh gampang aja, lihat tahun 91 begitu perang Irak yang pertama. Lihat di Irak segala macam mesin dari komputer sampai mesin fax nggak ada yang jalan satu pun dalam 1 jam. Apa yang dilakukan Amerika untuk bisa menghancurkan sekian banyak peralatan dalam 1 jam? Gitu ini mikirnya. Sekarang kita beli seenak-enaknya aja ya, buat pemerintah kita, buat PLN, buat Telkom, buat apa, beli Cisco itu udah ketahuan banget punya backdoor, tetap aja dibeli. Juniper, Brookfield, semua kita tahu, tapi kita nggak punya kebijakan. Orang IT-nya nggak bikin policy untuk kebijakan benda apa yang boleh ada di Indonesia. Tapi itu butuh penelitian seorang komputer engineer dulu untuk memastikan hardware dan software-nya tidak ada apa-apa. Pernah lihat source code-nya Windows? Nggak pernah kan? Pernah minta sama Microsoft? Kalau orang Amerika bisa bilang, nggak akan saya pakai kalau kamu nggak kasih. Sama lagi pemerintah Cina. Kenapa Google pindah ke Cina? Karena pemerintah Cina bilang, kamu nggak boleh jalan di tempat saya kalau kamu nggak kasih lihat source code kamu apa. Itu kebijakan pemerintah. Jadi hal semacam ini kadang-kadang kita nggak sensitif gitu ya, dalam melihat semacam ini. Kalau kita lihat secara statistik dari totalitas persoalan segala macam, dari tadi yang 6.300 baru, setiap tahun itu kita lihat bahwa 37% itu tidak diinvestigasi, nggak ketahuan. Ampun dah kalau lagi di Indonesia. Untungnya Indonesia itu bukan target, belum. Tapi kalau kita lihat nanti tahun 2020, tahun 2030, begitu kita secara ekonomi naik, pasti kita jadi target, pasti. Dan kita harus siap-siap tuh dari sekarang, bukan kalau bisa dari kemarin, bukan besok-besok. Oke, ini saya cuma ngitung sedikit aja gitu kebutuhan IT security di Indonesia. Gitu. Ada 33 provinsi, 508 kabupaten kota, ada 140 BUMN, ada 34 kementerian. Kadang-kadang katakanlah minimal saya tuh dikasih 2 pekerja yang ahli di IT security. Itu saya butuh 3.000 orang. Yang lulusan ITB saya tanya, yang lulus IT security tiap tahun berapa ya? Dari ITB paling 50. UI 50, TS 50, GM 50. Kapan ini? Kalau teman-teman di sini tidak ikut andil ya dalam memenuhi kebutuhan seperti ini, kita nggak akan selesai persoalan.
Jadi ID security itu sesuatu yang lain. Ini masalah riset. Saya mau cerita aja gini. Israel itu paling jagoan di dunia WiFi di dunia. Paling jago di dunia. Untuk meriset teknologi WiFi dari layer 1 sampai layer yang 7 itu dia butuh 3000 S3. Oke, sekarang saya mau bikin 3000 S3. Kemarin Kominfo ngasih beasiswa, bukan kemarin, 2-3 tahun lalu, buka beasiswa ke Jerman untuk 1.500 PhD di Jerman, gratis. Dibuka buat semua orang di Indonesia. Yang lolos cuma 500. Itu dari berbagai bidang. Total se-Indonesia. Ini 3.000 di bidang satu, cuma WiFi. Kalau kayak gitu saya butuh berapa banyak S2? Katakanlah 10%. Berarti apa? Kalau dari 3.000 itu berarti saya punya 30.000 S2. Kalau katakanlah di Indonesia diturunin angka 3.300 saja. Kita punya 3.000 S3, S2-nya. S2 itu pasti datangnya dari S1, katakanlah itu 25% lulusan S1 itu masuk ke S2. Berarti kita punya 12.000 S1. Dari 12.000 itu kan gak semuanya orang yang di bidang teknik kan, yang katakanlah menyinggung-nyinggung masalah IT security kan. Katakanlah itu 10%, berarti 120.000 S1. Lulusan SMA-nya kira-kira kalau proses penerimaannya katakanlah 30% diterima, itu berarti kita punya lulusan SMA 360.000 untuk hanya memenuhi satu bidang riset untuk 300 orang. Lulusan SMA kita ada berapa? Setahun? 450.000. Ampun. Jadi kalau kita nggak secara strategi itu tidak melihat fakta-faktanya seperti ini, kita tuh kayak LPDP dan lain-lain mencetak seolah-olah wah ya terserah mau S3 apa kek, mau S2 apa kek, nggak ada arahan sama sekali. Mau masuk bahasa Inggris kek, mau masuk apa, ya percuma kitanya. Saya butuh 300 orang yang meneliti di bidang komputer engineer, targeted. Itu aja udah susah nyari 300. Yang niat belum tentu bisa lolos. Terus LPDP syaratnya susah banget, mesti masuk di universitas ranking 10 teratas. Ya ampun, nggak kira-kira. New Mexico State University itu tempat saya sekolah. Tahu rankingnya? Nggak tahu kan? Nggak terkenal. Bukan Stanford, bukan apa, Boston University atau Berkeley gitu. Tapi Anda boleh lihat kampus saya. Warnanya beda sama yang di sini. Kalau di sini rata-ratanya hijau. Kalau di sana rata-ratanya coklat. Soalnya di atas gurun. Nggak ada tumbuhan. Gersang. Begitu saya datang ke sana, Ustaz, ya aman. Ya, kalau melihatnya ITB bukan UNAN. ITB kan cuma 30 hektar. Kalau UNAN kan tadi sama Pak Dekan bilangnya 500 hektar. Saya bilang bagus. Gila, saya bisa bangun apa di sini? Kalau mau apa, rasanya kalau mau bikin apa perang-perangan gitu ya, buat TNI gitu ya, pakai apa di hutan gitu ya, pakai kita riset IT-nya buat radio communication gitu yang encrypted gitu ya. Terus perang-perangan di hutan itu kayaknya seru.
aja kalau mikir kayak gitu terus dicari yang bertanya, Pak, di mana tempatnya? Ya, ITB kan nggak punya, emang hutannya nggak ada, hutannya hutan gedung bukan hutan tanaman. Tapi kalau kadang-kadang kayak gitu saya suka punya ideannya gitu. Kayak gitu Pak. Jadi mohon diperhatikan sekali teman-teman di universitas seperti Anda punya suatu potensi yang luar biasa. Kadang-kadang kita bisa tapi saya menyadarkan aja negara kita itu punya persoalan besar sekali. Tidak mungkin itu diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ini harus concerted effort totalitas semua kita. Ya. Nah, kalau IT security itu mesti ngelindungin apa sih? Ini saya cuma ngasih list yang namanya critical infrastructure. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu. Yang dilindungi itu kayak Kominfo mah nggak usah dilindungi. Itu udah ada ahlinya. Yang mesti dilindungi itu Kementerian Kesehatan gitu loh. Yang para dokter itu kalau disuruh mikir IT kayak mau suruh nelen permen karet gitu. Udah antipati gitu. Apa sih IT? Nah. Tapi kalau datanya dia tentang virus dengue fever yang paling baru dicuri orang, marah-marah dia. Sekarang textbook anak SMA itu udah tidak berlaku lagi. Demam berdarah itu tidak lagi nyamuknya malam, nggak ada. Mau pagi siang sore bisa. Itu penelitian terakhir. Tapi data penelitian seperti itu tidak pernah diproteksi. Apalagi yang lain, pertanian kayak gitu-gitu, kita suka menyepelekan gitu ya. Padahal pertanian itu penting sekali bagi kita. Kapan mesti panen? Terus nggak pernah melakukan kapan simulasi hujan? Punya prediksi hujan? Kalau kita pakai dukun pertanian dia. Besok Pak, hujan. Jagoan kan? Kalah superkomputer dulu. Bisa ditain lagi. Nelayan itu kalau saya tanya, Bapak kenapa nggak melaut? Nggak ada ikannya. Oh, enak. Beneran, saya masih melaut, nggak ada ikannya. Dia mah cuma nyolokin tangannya aja di air gitu kan. Bapak nggak ada ikannya. Saya kalau disuruh bikin simulator gitu ya, terus bagaimana caranya si nelayan ini menentukan di suatu daerah itu ada ikannya atau tidak? Waduh susahnya. Tapi pakai matematik yang mana ya? Nah ini kita itu butuh informasi di situ. Karena ini ada pengetahuan kearifan lokal yang kita itu tidak bisa mengekstraksi. Susah banget. Mungkin orang Sia sudah tahu tentang expert system dan artificial intelligence dan lain-lain seperti itu. Data mining dan hal-hal semacam itu. Tapi itu suatu challenge bagi kita. Orang Cina tahu tuna kita itu paling gede ada di mana. Tahu dia. Ditaruhlah kapalnya di situ. Angkatan laut kita nggak tahu. Terus suruh jagain di mana? Kalau kita tahu, kita suruh bisa kasih tahu sama angkatan laut. Taruh kapalnya di situ. Jagain. Kita nggak tahu. Kalau Bu Susi terus minta tolong kayak gitu, saya juga nyerah. Nggak punya mesinnya, nggak punya superkomputernya, nggak punya tim programmernya buat bikin modelingnya. Siapa yang pernah ngikutin ikan tuna? Coba masuk biologi atau apa gitu ya, terus masang sensor gitu dipakai microcontroller terus ngikutin ikan tuna dari kecil sampai gede. Itu baru hebat. Kita pakai teknik fotograram atau pakai apa, kita bisa mendeteksi misalnya, oh sekarang beratnya dia sekian, di sampling dan lain-lain. Kalau itu kita sampai tahu, wah hebat, perikanan kita itu luar biasa. Jadi kalau tanya pada kondisi real, banyak sekali persoalannya kita nggak bisa jawab. Ya.
Dan justru persoalan real itu yang harus kita jawab. Ya tadi itu yang saya bilang, jangan ikut gua. Lihat persoalan real itu. Nah itu oke. Nah ini contohnya salah satu yang paling sering orang ngomong itu smart grid. Wah ini kata-katanya sekarang jadi kata-kata apa? Populer. Apalagi sekarang ada smart. Apa? Saya masih suka bingung sama smart city. Smartnya apanya? Orangnya tidak smart. Kalau ke Bandung terus ditanya, karena ada asesor dari luar daerah gitu, mau akses apa akreditasi institusi, pakai apa ya? Lupa saya. Bantu ada akreditasi institusi. Terus ditanya sama dia, kenapa Bandung kotor? Langsung diem. Padahal dari ITB di situ. Kenapa Bandung macet? Adalah dari ITB di sini. Malunya entah. Malu. Itu kalau kita nggak pernah menghadapi persoalan real. Selesaikanlah persoalan real. Jadi jangan mengada-ada kita seperti apa. Ini sama aja smart ini. Terus ada smart city ini, smart city itu. Saya tuh kan anak bingung nih. Manusianya aja masih gak smart. Tahu rambu lalu lintas aja enggak. Apa bedanya garis kuning sama garis putih? Yang putus-putus sama yang double apa bedanya? Letter stop aja dicuekin. Kita masih belum smart. Karena komponen yang paling smart itu orangnya, bukan sistemnya. Sama aja smart grid kayak gini. Ini salah satu yang harus dilindungi. Pada prinsipnya gampang aja smart grid itu kalau dilihat. Ada jaringan jala-jala listrik. Di atasnya kita tambahkan jaringan IT untuk memonitor, mengatur, semacam itu. Terus yang mau ngomong katanya orang-orang PLN. Ya nggak ngerti, dia bukan orang IT. Tapi kalau kita yang ngomong dianggapnya bid'ah. Itulah dunia. Nah, saya bilang kalau kita membeda-bedakan ilmu itu seperti itu, nggak akan selesai. Ya. Jadi jangan mendikotomikan hal-hal kayak gitu. Begitu kita berhadapan sama persoalan itu, apapun ilmu yang harus kita pelajari, apapun yang kita punya, apply di situ. Itu aja. Gak peduli siapa Anda. Sama aja kayak PLN. Saya kerja sama PLN hampir 10 tahun. Kerjaan saya apa? Saya komputer engineer. Kira-kira apa? Saya itu kerjaannya meneliti tentang trafo. Padahal anak elektro kalau ditanya trafo itu apa? Oh yang gitu-gitu loh. Nah, tadinya juga saya masuk ke PLN mikirnya trafo tuh kayak gitu ya. Begitu dikasih lihat trafo, segede ruangan ini gitu. Ini trafo. Dibuka bisa masuk ke dalamnya gitu kan. Lihat belitan itu segede tangan gini ya. Lucu ya, orang komputer engineer kerjanya meneliti tentang trafo. Kenapa? Karena trafo itu sering meledak. Sering kan denger kan? Jakarta, Cengkareng, Ancol, mana-mana, Kembangan, di gardu hidungnya meledak. Orang nggak tahu kenapa trafo bisa meledak. Ya udahlah, datangkan seperti Kopassus gitu kan. Tolong dipasangin segala macam biar diukur. Oke lah, saya ukur 7 tahun. Ada sampai detik ini, itu trafo meledak udah 4 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kenapa trafo itu meledak. Karena saya ngumpulin data dari seluruh dunia tentang trafo yang sama di berbagai macam negara, di environment yang beda-beda. Trafo kayak gitu kalau mestinya nggak boleh meledak. Tapi di Indonesia meledak.
Itu kenyataan riset. Kalau orang ngeriset beneran itu bukan terus kita itu dapat duit 1 tahun kita jalani terus ini enggak, lihat persoalan realnya. Persoalan real itu banyak banget. Sampai saya lapor sama PLN juga, Mas gimana? Ya nggak tahu. Namanya juga riset. Bukan riset itu terus kemudian misalnya bisa tidak rumput menjadi bioetanol? Jawabannya kan bisa ya bisa tidak. Tapi di Indonesia ini seolah-olah kalau jawabannya tidak itu menjatuhkan harkat martabat dan segala macam sebagai researcher. Tidak. Itu jawaban yang sah. Ya. Jangan salah. Cuma sayangnya kalau naik pangkat nggak bisa. Karena penelitian itu harus berhasil katanya. Saya heran apa kata-kata berhasil. Saya berhasil kok meriset. Jawabannya tidak ada, gitu kan? Apa salahnya? Nah, perbedaan kita seolah-olah di-drive sama motivasi untuk ke arah administratif, ya. Bahwa yang bagus itu seolah-olah benda-benda yang kita sebut sebagai akreditasi, kenaikan pangkat dan lain-lain. Tapi begitu kita berhadapan sama riset, wah dunia itu lain sekali. Tapi itu lebih menarik kalau buat saya. Karena kapan lagi saya ngelihat trafo itu meledak gitu. Apa tuh? Pernah lihat trafo meledak nggak? Nggak pernah kan? Coba bayangin gulungan segede-gede gini berkeping-keping di mana-mana. Kayak kena bom. Kapan pernah lihat kayak gitu? Terus lihat dalamnya trafo, oh kayak gitu dalamnya. Terus trafonya tegangan tinggi gitu kan, 500 kV gitu kan. Masangin sensor aja pakai. Boleh nggak masak sebelah situ? Ntar gue kesetrum. Iya, udah pernah ke Gardu itu belum? Wah, dengerin aja kalau ke Gardu itu. Di sini di dekat mana ya? Wah, di sana. Nggak di luar pagar aja terus dengerin lah Gardu itu bunyinya kayak apa? Mana itu apinya?